Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pasal di kitab Alif atau Hamzah, pasal yang ke-11, Adabul Imarah. Adab-adab berkaitan dengan kepemimpinan. Ini mic-nya mati ya? Suaranya. Bab imarah atau kepemimpinan, bab yang masuk di dalam dunia akidah sekaligus fikih plus muamalah. Bahkan di bab akhlak pun dibahas, karena pentingnya permasalahan imarah ini. Karena pentingnya beberapa golongan sesat menjadikan bab imarah ini sebagai keabsahan rukun Islam dan rukun iman mereka. Ada yang kalau nggak berbaiat dengan imam mereka, mata mitatal jahiliyah, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Padahal sudah ada pemimpin yang sah. Ada yang menganggap situ nggak sah. Yang sah itu sama amir kita, sama sultan kita, sama maliknya kita. Berbeda-beda, akhirnya berpecah belah. Seandainya kaum muslimin mau merujuk kepada penjelasan para ulama sunnah, niscaya tidak akan berselisih. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala kauniyah yang berlaku atas umat ini. Ikhwana rahimani wa rahimakumullah. Bab ini alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tepat untuk kita kaji. Dia mendekati Pilpres atau Pileg di bulan April, yang sebenarnya kitab ini sudah 2 tahun lebih kita kaji. Qadarullah kita sampai di momen yang pas. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam pembahasan. Qala muallif, qad yahdatsu ayatawalla al-insanu mas'uliyatan ma. Terkadang seorang itu diberikan amanah, tanggung jawab sebuah kepemimpinan, mahdudatan kanat aw azimatan. Entah itu kepemimpinan dalam ruang lingkup yang kecil ataupun yang besar. Wadzalika bi an yakuna amira amatin aw amira khasatin. Begitu pula entah dia itu jadi pemimpin orang banyak, umum atau khusus. Aw mas'ulan an amalin ma, atau dia diberikan amanah sebuah pekerjaan yang itu kaitannya dengan hajat hidup orang banyak.
au mukallafan biwilayatin muayyanatin, atau diberikan posisi untuk mengurusi wilayah tertentu. Wallahu ta'ala sa'iluhu ammastar'ahu, dan Allah itu yang maha tinggi akan bertanya kepadanya atas apa yang dia pimpin tersebut. Wa qad ja'ala lahu syar'a hududan wa adaban, dan sungguh Allah menjadikan syariat ini bagi pemimpin tersebut kode etik, ya bahasa sekarang itu kode etik. Maksudnya batasan-batasan bagaimana dia harus menjadi seorang pemimpin. Wa adaban, begitu pula adabnya. Wa sunanan wa wajibatin tata'allaqu bitilkal imarah, atau sunnah-sunnah dan bahkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepemimpinan tersebut. Maka orang yang menjadi pemimpin atau yang sudah jadi pemimpin wajib untuk mempelajari bab ini. Nggak harus kitab ini, tapi harus mempelajari bab ini. Nah, gimana dengan pemimpin kita sekarang? Ya wallahu alam, antum tanya mereka sendiri. Loloskah atau luluskah? Lolos berarti ya, tidak terseleksi. Yang lulus ya bisa lulus A, B, C atau D. Kalau E berarti gagal ya. Wallahu ta'ala. Ya kita doakan dan husnudzon aja. Tapi kalau ada indikator dia lolosan bukan lulusan, ya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini dibawakan beberapa adab-adab berkaitan dengan kepemimpinan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Fathi Said Nada hafizahullah ta'ala wa rahim. Adab yang pertama, an-niyatus shalihah, niat yang baik. Beliau mengatakan, fayanwi bitawallihi hadhil imaratal qiyama bima aradallahu ta'ala fiha. Maksudnya adalah dia, yakni orang yang mendapatkan jabatan atau kepemimpinan, dia meniatkan dalam kepemimpinannya ini untuk menegakkan apa yang Allah inginkan di dalam urusan tersebut. Wa naila sawabil azimil mau'udi ala dzalika in ahsanal qiyam biha. Dan dia niatkan untuk mencari pahala yang agung yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepengurusan tersebut apabila dia memperbagusi untuk menjalankan kepemimpinan tersebut. Li'annal a'mala binniyati kama huwa ma'lumun, karena amalan tersebut atau setiap amalan itu bergantung dengan niatnya, dan itu adalah sesuatu yang telah diketahui bersama. Fal imaratu ib'un wa taklifun, ketahuilah ya muslimun, kepemimpinan itu adalah beban, wa taklif sama beban, wa laysat khutwatan wala tasyrifan, bukan kemuliaan ataupun kehormatan. Nanti ada hadis yang kaitan dengan ini, bahwasanya kita tidak boleh meminta jabatan, tidak boleh minta kepemimpinan, karena itu bukan kemuliaan. Kalau kemuliaan, mestinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang termasuk nusus syariah agar kita ini mencari kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, misalnya dalam surat Al-Munafiqun, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Allah mengatakan bahwasanya izzah, kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulullah SAW dan orang yang beriman. Maka difahami kalau seandainya kepemimpinan itu adalah kemuliaan, niscaya kepemimpinan itu mestinya tidak dilarang, minta jabatan itu tidak dilarang. Ternyata nanti ada hadis yang melarang hal tersebut. Maka mafhumnya adalah jangan minta sesuatu yang bukan kemuliaan. Salah satunya adalah minta jabatan. Yang kedua, ayakunal amir rajulan. Ini penting. Bahwasanya yang menjadi pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan.
Wal maqsudu bidzalika, kata Syekh, anal mar'ata la tatawalla lam imaratal ammah wal khassah. Maksudnya dari judul yang beliau berikan adalah bahwasanya wanita itu tidak diperkenankan mendapatkan jabatan atau kepemimpinan, entah itu dalam ruang lingkup secara umum ataupun secara khusus. Misalnya umum, presiden, nggak boleh presiden dari kalangan wanita. Atau secara khusus misalnya menteri, nggak boleh. Bagaimana kalau menteri kita yang perempuan? Ya sudah, kita banyak istighfar. Ini adalah bagaimana lagi? Sistem pemerintahan kita sudah demokrasi. Suara koalisi terbanyak itu mesti yang menentukan kebijakan presiden. Padahal hak prerogatif yang kita pelajari, bahkan yang diajarkan di sekolahan, yang mengangkat menteri ada presiden. Tapi apa? Suara kanan kiri belakang depan ini ada. Bagi-bagi kursi istilahnya. Ya kita banyak istighfar. Karena memang inilah pentingnya ilmu. Dan mestinya sering kita dengungkan al ilmu qabla al qaul wal amal. Ini sangat miris ya. Karena perhatikanlah sabda Nabi SAW, lan yuflihal qaum walau amrohum mumra'atan. Tidak beruntung, perhatikan, tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang wanita. Tidak akan beruntung, tidak akan jaya, tidak akan sejahtera. Hadis ini katanya dengan waktu Nabi SAW mendengar kabar bahwasanya Persia ada pemberontakan intern, sehingga mereka pun mengangkat raja mereka dari kalangan wanita. Maka ini asbabul wurudnya, dan beliau mengatakan ini, lan yufliha qaum walau amrohum mumra'atan. Fal mar'atu la tasluhu li tawallil wadhifatil 'ammah lima tattasifu bihi min dhafin. Karena wanita itu kenapa sih tidak layak untuk mendapatkan jabatan masalah kepemimpinan, ngurusi urusan yang umum ataupun secara khusus? Karena wanita itu disifati dengan sifat lemah. Ini secara umum. Ada wanita kuat, ada, tapi nggak banyak. Walima ya'tariha min ahwali ukiha. Dan disebabkan wanita itu akan tertimpa padanya beberapa keadaan yang tidak bisa lepas. Misalnya apa? Haid, kemudian nifas, hamil, kemudian melahirkan. Bayangkan kalau kita punya pemimpin, nasallallahu alaihi wasallam, misalnya ribuan doa, kita punya presiden atau suatu negeri aja, presidennya wanita. Ketika ini lagi ada pemberontakan besar-besaran menyerang kaum muslimin, kemudian mereka ini lapor kepada presiden, sang wanita, ternyata presidennya lagi melahirkan. Nanti dulu ya, presidennya lagi persalinan. Kalau terlambat aja binasa muslim. Bisa dibayangkan. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, beliau menghadapi pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Bukan pasukan untuk menyerang Ali, bukan. Tapi segerombolan orang dari kota Mekah, Madinah menuju daerah Basrah untuk menasihati manusia yang ikut andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan agar menyerahkan dirinya
Ali membaca ini ada sesuatu yang tidak bisa didiamkan, karena beliau juga seorang khalifah, dan mereka pasukannya Aisyah ini sudah berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali pun mengutus beberapa utusan untuk merekrut kaum muslimin yang ada di sekitar Basrah untuk membantu Ali menghadang pasukannya Aisyah untuk tidak masuk ke Basrah. Maka sebagian orang ada yang mengikuti Ali, taat, ada yang enggan, dan yang enggan ini punya alasan. Alasannya apa? Dia ini saudara kita, mau apa? Kita serang mereka, mereka ini ummahatul mukminin, harus dijaga lebih baik. Adapun yang menerima itu pun ada yang sekedar menjaga, ada yang siap untuk berperang. Ketika yang menjaga ditanya oleh salah seorang, semisal Abu Musa al-Asy'ari, lihatlah, ini ada ummahatul mukminin datang, Aisyah. Allah telah menguji kita dengan seorang wanita yang Rasulullah SAW cintai. Bagaimana sikap kita? Memerangi, menawannya, sedangkan itu ibu kita, atau kita biarkan sedangkan Amirul Mukminin sedang memerintahkan kita untuk menghadang mereka? Diberikan pilihan yang berat. Oleh karena itu wanita tidak berhak. Di sini Islam menentukan bahwa wanita tidak berhak untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Bukan diskriminasi, tapi Allah Maha Hikmah, tahu bahwasanya ciptaannya yang namanya wanita itu tidak pantas untuk mengurusi urusan umat. Ini penting ya, biar kita bisa membela diri. Umat Islam atau syariat Islam ini tidak mendeskripsikan umat atau kaum hawa. Karena sudah ada partai-partai yang teriak wanita-wanita yang anti poligami. Lah. Dan pengikutnya lihat tuh ya, pengikutnya itu laki-laki masih muda yang kayaknya belum lulus itu kitab ini. Belum lulus. Nasallallahu alaihi. Walakin nalmahu ilaiha nadaran lima yadhunnuhu wa yutalibu bihi ba'dul juhali wal maftunin min jawazi tawallil mar'ati lil imarah. Beliau mengatakan, tapi kita sindir atau kita bawakan di sini karena kami memandang bahwasanya sebagian orang yang bodoh dan yang terfitnah dalam urusan ini, mereka ini menyangka dan menuntut bolehnya seorang wanita itu menduduki posisi pemimpin. Ada ya. Buktinya beberapa tahun yang lalu kita dipimpin oleh presiden wanita. Berarti ada yang mengusung. Berarti ada juga yang mendukung. Ya, kalau mengusung aja nggak terpilih berarti nggak ada yang mendukung. Meskipun begitu, tetap aja ada yang mendukung. Jadi ini menunjukkan apa? Kebodohan umat Islam terhadap syariat ini benar-benar ada. Bagaimana mungkin kalau dikatakan umat Islam ini misalnya tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan, mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin mereka jatuh dalam kesyirikan. Buktinya sudah jelas secara nakli atau secara akli. Maka begitu pula dalam masalah imarah ini, buktinya sudah ada bahwasanya presiden ini ada yang dari perempuan, ada menteri yang dari perempuan, bahkan ada wali kota di perempuan. Semoga Allah merahmati beliau. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Beliau membawakan alasannya, seakan-akan mereka ini orang-orang yang menuntut persamaan gender, hak asasi manusia, bahwasanya mereka ini lupa bahwasanya
telah diketahui di sejarah negeri kaum muslimin itu tidak pernah didapati pemimpin itu dari wanita. Perhatikanlah, zaman Nabi ada yang beliau angkat pemimpin pasukan jihad, misalnya Ummu Salamah bersama Abu Salamah. Tidak ada. Zamannya Abu Bakar nih. Nah nih dari Ahlul Bait lah, Aisyah misalnya. Tidak ada. Bahkan para khulafaur rasyidin sangat menjaga ummahatul mukminin jangan sampai diserang oleh musuh. Kemudian Ahlul Bait. Kemudian zaman dinasti Umayyah, Muawiyah, Yazid. Terus tidak pernah ada menteri atau gubernur Basra, Mekah, Madinah, Syam, Mesir itu dari wanita. Bisa dicek dalam Tarikh Khulafa. Imam Suyuti rahimahullah, tidak ada dari kalangan wanita sedikit pun. Kemudian lanjut Abbasiyah, tidak ada. Sejarah Islam. Kenapa? Meskipun mereka sebagiannya berpemahaman sesat, tapi mereka faham dalam urusan usuluddin, bahwasanya wanita tidak berhak untuk masalah kepemimpinan. Wallahu a'lam. Kita lompat. Al-adabus salis, adab yang ketiga. Adamu talabil imarati al-istisrafu laha. Istisrafi laha. Tidak boleh minta jabatan. Tidak boleh minta jabatan, tidak boleh minta kepemimpinan. Kaitannya sekarang ada yang minta jadi presiden, ada yang minta jadi gubernur, ada yang minta jadi penyambung lidah rakyat katanya. Ya, ini legislatif itu. Padahal ya sering kita disuguhkan waktu sidang tidur mereka. Ini menunjukkan apa? Urusan ini adalah urusan yang besar. Salah kalau dikatakan Salafi Wahabi itu nggak ngurusi politik. Ini salah besar. Justru urusan politik ini dibahas di masjid. Bukan politik praktis, tapi apa? Adab-adab berpolitik. Misalnya tadi wanita nggak berhak untuk urusan khilafah, urusan imarah, dan tidak boleh minta jabatan. Sekarang berbondong-bondong. Yang penting nanti sekian persen masuk partai, caleg, foto dipasang, menerjang larangan membuat foto, gambar. Artinya apa? Dorurah. Kalau nggak ada fotonya gimana bisa dicoblos katanya. Ini ada permainan syaitan. Ulama sepakat, foto itu tidak boleh, kecuali ada hajah yang dituntut oleh pemerintah, misalnya bikin KTP, kemudian SIM, paspor. Apa? Wajib jadi calon legislatif itu. Bahkan besar-besar itu, semakin besar semakin terkenal. La haula wala quwwata. Kita ingat ya, hadis bahwasanya malaikat rahmat itu tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya. Gambar dulu itu kalau nggak gambar orang, gambar hewan. Karena pohon, Ibnu Abbas berpendapat tidak mengapa. Seandainya Rasulullah tahu sekarang itu, marah besar itu, suruh bakar mungkin. Bayangkan setiap pojok kota ataupun jalanan itu dipenuhi dengan foto. Gimana kota ini mau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Penuh dengan foto caleg. Ada yang mesem, ada yang merengut, ada yang pakai seragam, la haula. Ada yang berkerudung, ada yang enggak pakai kerudung, ada yang bertabaruj, ada yang sufur, buka wajah. Bagi yang mewajibkan mata wajib pakai cadar. Ini adalah kemungkaran yang kita dihadapkan dengan kenyataan. Kita mau lihat itu dosa, nggak lihat naik kendaraannya nabrak. Ini lah. Kita banyak istighfar. Kita memang
sini takdir kita di akhir zaman, kemungkaran semakin banyak. Mudah-mudahan kita duduk di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah, fa inna man talaba al-imarata wa sa'a ilaiha bi nafsihi wa badala juhdahu fi sabili tahsiliha aw istashrafat aw tatala'at laha nafsuhu fa hadza tami'un fiha. Karena sesungguhnya barang siapa yang meminta kepemimpinan atau dia berhasrat mengejar kepemimpinan tersebut, bahkan dia mencurahkan tenaganya, kemudian hartanya, hasratnya untuk sampai kepada tujuannya, yakni kepemimpinan, kata beliau, dia ini adalah orang yang tamak di dalam urusan yang itu bukan kemuliaan, bukan kehormatan. Wa man tama'a fiha fa innahu yumkinu an yabdula dinahu fi sabili tafsiliha. Karena barang siapa yang tamak di dalam urusan ini, sesungguhnya dia dimungkinkan sangat untuk dia mencurahkan agamanya untuk mendapatkan sampai tujuan tersebut. Dan ini sebuah kenyataan. Kalau sebelum pilek gak pakai kerudung, tapi kalau sudah musim kayak begini, semuanya pakai jilbab. Ini tanda-tanda ini pencitraan. Hati-hati. Biasanya enggak ke masjid, paling cuma sholat Id aja atau sholat Jumat. Sekarang apa? Bisa jadi orang sholat maghrib, isya, yang banyak kaum musliminnya. Kalau subuh, wallahu alam. Ini menunjukkan apa? Mulai diperdagangkan. Kenapa? Suara terbanyak suara kaum muslimin. Mereka menginginkan kepemimpinan ini dikuasai oleh orang-orang Islam yang tentunya harapannya lebih loyal kepada kaum muslimin. Ini dulunya kita memahami hal tersebut. Wa yartaqibul ma'asiya linailiha, dan bahkan bisa jadi dia jatuh ke dalam kemaksiatan demi memperoleh kepemimpinan tersebut. Ya tadi itu, demi biar banyak dipilih, bikin baliho yang besar, yang lain kecil-kecil, setengah meter kali setengah meter, dia bikin 5 meter kali 5 meter. Dari jauh 1 kilo ini sudah kelihatan. Lah, au fi sabilil hufadi 'alaiha, atau orang yang sudah punya jabatan ini enggak kepingin dilengserkan, pingin tetap istiqomah di jabatan tersebut. Hati-hati. Ada orang yang ada slogannya kalau kita baca itu, wis wayai. Berarti ini apa? Belum pernah jadi. Nek wis ada tulisannya wis nyoto lanjutno. Nah, ini berarti apa? Indikator kalau dia ingin haus jabatan itu tidak lepas dari bahunya. Ini indikator ya. Hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak menghukumi hati orang. Tapi kita lihat secara umum, dan itu yang kita lihat, Allah tidak menghadap kita. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an talabiha wa sa'i ilaiha. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari meminta jabatan, minta kepemimpinan dan tamak di dalam masalah tersebut. Wa hadzara min azmi mas'uliyatiha yaumal qiyamah, dan Rasulullah mengingatkan bahayanya tentang agungnya, besarnya pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian, perhatikan, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan. Ini kenyataan. Dia dicek gitu.
caleg itu yang dari kaum muslimin berapa persen? Banyak. Kenapa? Apakah mereka nggak baca hadis ini? Ya bisa jadi. Tapi apa? Lebih banyak tamak. Atau kemungkinan yang kedua, memang orang-orang yang nggak berhak untuk apa? Ngurusi rakyat. Bab ini aja nggak selesai, gimana ngurusi rakyat? Atau mereka lulusan dari madrasah yang tidak mengajarkan urusan ini. Diajarkan bagaimana berdemokrasi, bagaimana melawan komunis, tapi liberal. Ini kenyataan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumil qiyamah. Perhatikan sabda Nabi SAW ini. Karena kepemimpinan itu, apabila kalian bersemangat atau berambisi untuk hal tersebut, akan menjadi nadamah, kemalangan, wa hasratan, kerugian pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'atu fa bi'sal fatimah. Dan ibaratnya adalah sebaik-baik susuan dan seburuk-buruk penyapihan. Maksudnya di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Saya bawakan secara makna. Orang yang mendapatkan jabatan itu enak nggak? Enak lah. Dia ngomong sekecap, ditaati sama ya bawahannya. Tolong belikan kopi. Masa sepele? Oh iya, semangat itu. Kalau saya nggak belikan bisa jadi apa? Oh, ini nilainya jelek. Besok ganti orang. Nggak bisa naik jabatan. Ini menentang pemimpin ini. Nilainya kurang. Ini disusuin kan? Seperti disusuin. Bayi kok disusuin senang. Kalau disape nangis dia. Nah, disapenya itu adalah dengan kematian. Oleh karena itu jarang kita dapati orang itu kalau sudah mendapatkan jabatan mau turun. Wong ada aja pemimpin yang mestinya dia itu kalau mau jujur nggak pantas, rakyatnya sudah menderita, mestinya kan sudahlah saya mengundurkan diri untuk diberikan kepada yang berhak. Ini sudah minta tahun depan dipilih lagi. Tanda-tanda. Dan benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallahu wa Rasuluh Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayol muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan sahabatnya, ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari bahaya minta imarah dan besarnya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, Inni araka dhaifan. Sesungguhnya aku melihatmu atau memandangmu, menilaimu orang yang lemah. Fa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku. Ini mukadimah yang sangat bagus. Jadi kalau kita mau menasihati orang yang seperti Abu Dzar ini, lemah, yang tanda petik tidak pantas, misalnya dapat jabatan tapi dia sudah telanjur, atau kita mau memperingatkan dengan bahasa halus, coba pakai bahasanya Nabi SAW. Mas, ya saya ini sayang sama antum, saya senang kalau sampean itu mendapatkan, semisal kalau itu dapat kepada saya. Apa yang dikatakan Nabi? La ta'amuranna, jangan engkau memimpin alasnaini, dua orang, apalagi lebih. Wala tawallayanna mala yatim, dan jangan ngurusi hartanya anak yatim. Kenapa? Lemah. Ya dibesarkan jiwanya dulu biar nggak kecewa. Seandainya beliau mau, ya bisa jadi. Dan Abu Dzar insya Allah sahabat, hatinya bersih, munib, cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah memberikan pengajaran untuk kita, uslub yang terbaik biar hatinya orang itu besar, mendapatkan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipuji dulu, dibesarkan dulu. Habis itu dikabarkan, kamu jangan mimpin orang banyak ya, karena kamu lemah, dan jangan ngurusi harta anak yatim. Ini nasihat yang sangat berharga. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan,
ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, jangan minta jabatan, jangan minta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, seandainya engkau minta dan itu engkau diberikan kepemimpinan tersebut, maka kepemimpinan itu akan diserahkan sepenuhnya kepadamu, tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang bisa ngurusi urusan yang sangat besar yang dipertanggungjawabkan mungkin 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa rakyatnya jam sekian ini ada yang nggak bisa makan, ada yang laporan dipidana, dikriminalisasi, kok nggak dilayani? Bisa jadi itu kalau satu masalah. Lah kalau sehari itu ada 1000 masalah, kemudian luasnya daerah Indonesia ini berapa? Maka sangat-sangat berat. Wa in utita an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, seandainya engkau enggak minta tapi engkau diberi kepercayaan tanpa memintanya, maka engkau akan dibantu dalam mengurusi kepemimpinan tersebut. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik. Dan apabila engkau bersumpah atau berjanji dengan menguatkan sumpah dan engkau melihat bahwasanya ada yang lebih baik dari sumpahnya engkau tadi, maka tunaikan kafarahnya. Wa'til ladzi huwa khair, dan tunaikan yang lebih baik dari yang engkau sumpahkan tadi. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini secara khusus kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, tapi ulama menyebutkan, dan kami tidak atau belum mendapatkan perkataan ulama yang mentaksis saja, bahkan mengumumkan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi ibroh, pelajaran itu umumnya lafaz, bukan khususnya sebab hadis tersebut. Maka meskipun itu untuk Abdurrahman ibnu Samurah, tapi umum untuk kita semua. Wallahu alam, kita break dulu untuk ada. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan sebentar. Jadi kesimpulan dari hadis Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya kita dilarang untuk minta kepemimpinan, jabatan. Dan apabila kita minta jabatan kemudian dikasih, maka akibatnya adalah Allah akan memberikan semua beban tanggung jawab itu kepada kita tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita nggak minta kemudian Allah diberikan amanah, maka Allah akan menolong kita untuk mengurusi hal tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna wallahi la nuwalli hadzal amru ahadan sa'alahu wala ahadan harsu alaihi. Ini adalah hadis bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kita, terutama pada sahabat yang waktu itu masih hidup. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami, demi Allah, beliau menguatkan dengan sumpah, tidak akan memberikan urusan ini, yakni kepemimpinan ini, kepada siapapun yang memintanya. Minta jadi panglima perang, Rasulullah dengan hadis ini tidak akan memberinya. Oleh karena itu dalam sirah atau maghazi tidak didapatkan ada seorang sahabat minta, kecuali sebuah hadis atau kisah tentang Khaybar. Itu pun mereka nggak minta, tapi berharap, berangan-angan mereka akan mendapatkan panji atau bendera. Karena Rasulullah menyebutkan yang akan menerima besok bendera ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Tapi mereka nggak ada yang minta, cuma berharap. Kenapa? Menunjukkan baiknya orang yang mendapatkan bendera tersebut. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Wallahu ta'ala. Kemudian ada yang keempat, al-hukmu bima anzalallah. Wajib bagi seorang pemimpin berhukum dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, atau ijma', atau dalam masalah hukum adalah qiyas yang sahih. Huwa min a'dhamil wajibati 'alal amir. Dan ini termasuk paling agungnya, besarnya kewajiban atas seorang pemimpin. Wa qad qala ta'ala fi kitabih, dan sungguh Allah mengatakan dalam kitabnya yang mulia, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaknya engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini penting ya, termasuk usul di dalam kita menjadi hakim. Kaum muslimin kalau menjadi hakim wajib berpegang dengan ayat ini. Jadi hendaknya seorang hakim atau qadhi berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wajib. Dan nggak boleh mengikuti hawa nafsu mereka. Oh ini pro presiden, meskipun dia benar kita kriminalisasi, ya nggak boleh. Tebang pilih nggak boleh. Atau istilahnya apa? Pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas, nggak boleh. Bukannya saya pro nomor 2 ya, atau pro nomor 1, bukan. Tapi ini kita membahas tentang fikihnya. Karena kebanyakan saudara kita ini belajar fikih itu kajian bab pertama aja. Kitab misalnya kitab sholat, nanti pindah kitab zakat mulai agak sepi, kitab siam semakin sepi, kitabul hajj wah dah sudah sedikit, kemudian faraid itu udah puyeng, pada nggak masuk, nanti pindah kitab nikah rame lagi, kemudian kitabul jihad makin sepi lagi, padahal jihad di belakang, muamalah udah pusing lagi. Ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Tapi ada yang penasaran, ada yang masih bingung tapi tetap masuk. Dan termasuk kitabul imarah dibahas di akhir-akhir.
kitabul hudud, qada wal hudud, kemudian imarah itu di belakang. Ini penting. Dan kita belajar fikih mungkin sekarang nggak ada ya, nggak selesai kajiannya soal. Kenapa? Karena berhukum dengan hawa nafsu manusia nggak punya standar, nggak punya standar. Menurut ini begini, menurut ini begitu, berbeda-beda. Sehingga hukum dipermainkan. Mana yang berkuasa, mana yang pandai ngomong, mana yang otaknya pandai bersilat lidah, ya, ini yang akan berperang. Sedangkan yang bawah cuma nonton. Oh, saya dukung itu. Oh, saya pro yang ini. Saya kontra dengan yang itu. Terus seperti itu. Sehingga kacau urusan kaum muslimin. Dan ini yang menimpa kita sekarang. Kemudian adab yang kelima, an yahkuma bainan nasi bil adli wal qist. Yakni hendaknya pemimpin itu menghukumi di antara manusia dengan adil dan sama rata. Tidak pilih kasih. Ini termasuk kewajiban yang paling wajib ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan sekali lagi apa yang disebutkan di Al-Qur'an itu juga berlaku untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il ahwa'a fayudillaka an sabilillah." Ya wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka hukumilah di antara manusia dengan benar dan jangan mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan engkau tersesat atau menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah itu bagi mereka azab yang dahsyat lantaran disebabkan mereka lupa tentang hari hisab. Kenapa? Allah menutupnya dengan yaumal hisab. Ini ada ibrah, pelajaran yang sangat besar. Karena orang yang pilih kasih itu yang terpikirkan adalah yang dipilih ini orangnya punya hubungan, punya relasi. Biasanya ngasih, biasanya kalau hari raya ngirimi parcel. Kemudian kalau sakit, wah dijenguk. Ada masalah yang dibantuin, ya saya bantu ya. Tapi kalau nggak dikenal, orang pinggiran, nggak apa-apa, kita tegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, karena itu kita dikagetkan dengan apa? Nenek ngambil kayu jati yang bukan pohon, yang sudah ada orang nebang jatuh, dia ikut ngambil. Atau sebagian dikisahkan, ya ranting-rantingnya itu, atau ya anggaplah dia mencuri beneran gitu ya. Ya mestinya kan kenapa dia mencuri? Mestinya kan ada yang punya hati. Ya udah saya ganti deh, ini kayu jatinya berapa sih? Oh dendanya maksimal 100 juta misalnya. Kan maksimal 100 juta, minimalnya kan enggak kasih 1 juta. Tolong diselesaikan ini nenek ini biar enggak dipenjara. Mestinya kan begitu. Ternyata apa? Enggak, tetap berlaku. Tapi koruptor dapat remisi sekian bulan. Berapa? Kerugian negara triliunan. Ini kan yang menjadi masalah. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya siapa? Ya hawa nafsunya orang itu sendiri, lebih-lebih hawa nafsunya orang-orang di sekitar hakim tersebut. La haula wala quwwata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan seandainya kalian menghukumi di antara manusia, hendaknya kalian menghukumi dengan adil. Adil itu sesuai proporsi ya. Sesuai proporsi. Bukan sama rata. Bukan.
Jadi adil itu bukan sama rata, tapi apa? Secara proporsional. Singkat lagi, karena orang salah paham. Misalnya anak kecil yang adil ya, uang sakunya kelas 1 5.000, anak kelas 6 5.000. Ini adil apa enggak? Enggak ya, ada yang sudah enggak ya. Ya ini enggak adil jelas. Ya mestinya beda. Kenapa? Kebutuhannya untuk jajan, kebutuhan ini, kebutuhan itu lebih banyak. Ini adalah masalah uang saku. Bagaimana dengan keadilan? Ini orang miskin yang miskinnya memang Allah takdirkan dia sudah usaha kerja dan memang dia dapatnya segitu gajinya. Dibandingkan dengan yang itu ya mestinya yang berat itu misalnya sama-sama korupsi. Yang satunya korupsi cuma 1M karena levelnya level desa. Dan dia memang orang nggak punya, cuma diberi amanah. Dan uang 1M ini dibagi-bagi. Yang satunya dikuasai sendiri. Dan korupsinya misalnya 5M. Ya mestinya yang suruh membalikkan itu ya dua-duanya, cuma apa? Porsinya beda. Sama-sama korupsi. Tapi apa ini cuma 1M. Yang balikannya misalnya, yaudah kamu balikin 1M ya. Nanti panggil teman-temanmu untuk membalikan dan kamu tetap penjara misalnya. Yang satunya, ya nggak boleh, kamu juga balikin 1M. Nggak boleh. Ya kamu balikin 5M. Dan penjaramu lebih lama. Kalau bisa Pak, dihukum takzir sekalian. Biar kapok dia. Ini mestinya begitu. Tapi ya inilah kelemahan kita. Kenapa? Kita meninggalkan agama ini. Padahal agama ini adalah agama keadilan. Ini persaksian loh dari orang-orang Eropa dahulu. Sebelum Andalusia jadi negeri musyrik lagi. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muqsitina indallahi yaumal qiyamati ala manabira min nurin an yaminir rahman." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu di sisi Allah pada hari kiamat itu di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Masya Allah. Manusia berkumpul, ada yang Allah naikkan mimbar untuk dinaiki oleh orang-orang yang adil, terbuat dari cahaya. Masya Allah. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang berbuat adil. Di sisi kanan Ar-Rahman. Ini menunjukkan maksudnya Allah itu ada wujudnya di sisi kanan. Allah itu ada arahnya. Kemudian wakilta yadahi yaminun. Nah, ini berat ini untuk orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, Aswajah. Kata Nabi SAW, kedua tangannya Allah itu Ar-Rahman itu kanan. Kalau kita bayangkan, hancur kita. Bagaimana Allah punya dua tangan? Kedua tangannya adalah kanan. Sisian, yang kiri nggak ada, nggak boleh kita begitu, karena ini urusan akidah. Kita hanya diwajibkan untuk beriman, menetapkan lafaz maknanya sebagaimana bahasa Arab tanpa takwil kecuali ada takwil yang sahih. Nggak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan. Tapi orang Asy'ariyah ini nggak benar ini. Tangannya Allah kanan dua gimana? Takwil yang lain. Oh, kekuasaannya Allah dua. Kekuasaan Allah dua, kok kanan semua? Apa maksudnya? Tambah bulat. Akhirnya apa? Asy'ariyah pun pecah. Jadi dua. Yang satu takwil, yang satunya tafwid. Sudah, ngapain ngurus ini ayat mutasyabihat, ini hadis mutasyabih. Sudah, kembalikan urusannya kepada Allah. Jadi mereka, iya tangannya Allah dua, tapi kita nggak tahu itu tangan atau makna yang lain, kita serahkan sama Allah. Gitu. Makanya makna akidah Asy'ariyah itu ada dua, takwil sama tafwid. Yang takwil itu menafsirkan dengan yang ghairu sahih, dan yang kedua adalah tafwid, yakni mengembalikan makna lafadznya kepada Allah. Jadi mereka beriman dengan lafadznya, tapi maknanya mereka kembalikan, tidak dimaknai. Gitu. Dan ini yang lagi digencar-gencarkan oleh ustadz-ustadz yang lagi ngetren ya di Facebook, di YouTube, di Twitter dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Siapa
yang orang-orang yang adil kemudian dinaikkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya itu, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang adil di dalam menghukumi mereka. Entah itu dari keluarga mereka atau yang selain mereka yang diurusinya. Tidak tebang pilih. Kalau itu yang pelakunya adalah keluarganya, ya keluarganya mendapatkan hukumannya sesuai dengan yang Allah turunkan atau yang disepakati oleh kaum muslimin. Keluarganya ataupun tidak, maka semuanya sama, proporsional. Ini yang dimaksud adil. Dan pembahasannya cukup panjang, kita cukupkan. Mungkin ada yang masih belum paham dari yang kami sampaikan. Insyaallah paham ya. Insyaallah kita teruskan di bulan depan. Sabar. Kayaknya kitab ini selesai 30 tahun. Ya, mukadimahnya aja sudah para ulama dulu mempelajari adab 30 tahun, 20 tahun setelahnya baru ilmu. Kita mau setahun, ini aja sudah 2 tahun baru segini. Sabar ya. Apalagi sebulan sekali, sabar. Kalau antum mau ya di tempat lain ngaji ini juga kitabnya meneruskan atau separuhnya lumayan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, dan diberikan kepemimpinan yang baik, yang peduli kepada kaum muslimin, yang memihak kepada Islam dan kaum muslimin, yang menyayangi kita, yang lemah lembut kepada kita, yang mengharapkan kebaikan untuk kita, yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mencintai mereka dan mereka pun mencintai kita, dan Allah pun cinta kepada kita dan kepada mereka. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.